Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Aziza dengan NIM 2007116, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Institut Agama Islam Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dengan lawan bicara, yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Komunikasi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Asri Nur Islami MPD. Langsung saja, di sini saya punya 4 tips agar berbicara dengan baik. Yang pertama, berbicara dengan baik. Supaya informasi bisa tersampaikan dengan baik, kita harus berbicara dengan baik. Cara berbicara yang baik cukup sederhana saja. Kita hanya perlu melafalkan kata-kata dengan jelas, berbicara tidak terlalu cepat atau lambat, intonasi yang lebih dinamis, memilih kata-kata yang sesuai. Namun, pada prakteknya hal tersebut tidaklah sesederhana itu. Butuh pengalaman dan pembelajaran yang mendalam supaya kita bisa menerapkan teknik komunikasi efektif secara optimal. Tips yang kedua, diam, simak, dan dengarkan dengan seksama. Komunikasi bukan sekedar tentang berbicara, tapi juga mendengarkan. Mendengarkan tidak kalah sulitnya dengan berbicara. Saat mendengarkan, kamu sedang mendengarkan informasi yang disampaikan lawan bicaranya. Tanggapan yang kamu keluarkan nantinya sangat dipengaruhi oleh seberapa efektif kamu saat mendengarkan. Kurangi ya kebiasaan memotong saat berbicara. Selain karena tidak sopan, hal tersebut bisa mengurangi hambatanmu mencerna informasi secara utuh sehingga tidak bisa menanggapi dengan semestinya. Maka dari itu, kita harus membiasakan diri untuk menyimak dengan baik saat seseorang sedang berbicara. Dengarkan dengan seksama hingga tuntas supaya kamu bisa mendengarkan dan mengerti apa yang dia maksud. Tips yang ketiga, sesuaikan dengan konteks berbicara dengan seseorang yang tidak nyambung. Rasanya tentu tidak akan menyenangkan. Maka dari itu, saat menjalin komunikasi dengan seseorang, usahakan untuk tetap sesuai dengan konteks tema perbincangannya. Jika ingin bergeser ke tema selanjutnya atau ke tema perbincangan selanjutnya, lakukan juga secara smooth supaya tidak terasa sharp. Tips yang terakhir yaitu mengutamakan etika setiap lawan bicara. Setiap lawan bicara memiliki ketentuan etika komunikasi yang berbeda. Etikamu berkomunikasi dengan teman kuliah dan dosen tentu saja sangat jauh berbeda. Pada dosen atau seseorang yang secara hakiki berada di atasmu, akan ada banyak ketentuan etika berkomunikasi yang harus dipenuhi. Contohnya seperti saat menghubungi dosen melalui pesan elektronik saja, kita sudah beda. Ada format tertentu yang bisa diikuti supaya tetap formal dan terkesan sopan. Sekian tips dari saya, semoga ada manfaatnya, khusus bagi saya, umumnya bagi kalian yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.